Bagaimana kalau skripsi kalian itu nggak selesai-selesai? Ya. Satu pertanyaan klasik yang sering saya dengar, saya baca di komentar, di video-video saya atau di channel ini, dan juga dari para mahasiswa maupun para kolega pembimbing. Nah, ingin tahu bagaimana caranya agar skripsi kamu yang udah stuck, ya, yang lama gitu ya, nggak maju-maju. Nah, gimana caranya? Mungkin kamu perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti ini. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Tirta Mursitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi, tips, sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya para pejuang skripsi ya, yang lagi sibuk nih bikin skripsi, baik di tahapan proposal, mungkin ada mau sidang penelitian atau menuliskan sidang hasil, mau ujian gitu ya. Atau juga para pejuang tesis ya, yang saat ini sibuk mungkin mencari pokok-pokok permasalahan gitu ya. Wah, stuck banget nih, gimana gitu ya caranya, gue sibuk gitu ya. Nah, bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum silahkan ya subscribe ya. Sekarang saya tungguin 1, 2, 3 atau nanti mau lihat sampai video ini selesai baru subscribe, boleh banget gitu ya. Nah, ada beberapa hal kita perlu mengidentifikasi dulu. Yang pertama adalah sebabnya. Nah, sebabnya apa ya skripsi kalian itu stuck ya gitu. Dari beberapa survei, dari beberapa pandangan, tadi beberapa diskusi dengan para mahasiswa maupun kolega, dan saya amati juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video ini, kebanyakan itu adalah karena Anda ya atau aspek mahasiswa itu sulit untuk move on gitu ya, sulit untuk melanjutkan ya, arahan-arahan dari pembimbing, atau nggak ngerti sebenarnya gue ini mau nulis apa gitu, mau meneliti apa gitu. Nah, ini berarti Anda tidak clear ya, tidak jelas ya di proposal. Kalau misalnya sekarang sedang penelitian ya, atau ketika Anda sedang menyusun proposal, berarti Anda belum bisa tuh memformulasikan ya sebenarnya mau meneliti apa sih, fenomenanya yang ada tuh apa yang mau dilihat. Kajian literatur yang terkini misalnya terkait dengan topik yang dipilih itu, apakah ada yang terkini, yang terkininya seperti apa gitu. Jadi Anda tidak atau belum secara maksimal melakukan PR Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda. Misalnya nih, membaca yang lebih banyak ya. Tidak mungkin menulis tugas akhir, penelitian, skripsi ya, tesis, apalagi disertasi kalau Anda nggak baca. Nggak mungkin. Jadi jangan berharap ya. Mulai sekarang kalau Anda dengar ya, yakin, percaya sama saya, salah satu yang menyebabkan Anda stuck itu karena Anda nggak prepare, Anda tidak mengerjakan PR Anda. Salah satunya nih adalah karena Anda kurang baca. Ya, siapa itu yang di belakang? Kurang baca ya. Nah, harus banyak baca gitu ya. Membaca materi-materi yang terkini. Kalau Anda merasa kurang dalam literaturnya, ya Anda harus baca literatur terkait dengan topik yang sedang Anda teliti. Nah, caranya makin banyak untuk mencari literatur itu ya. Di video saya Anda tinggal ketik aja ya, cara menulis atau cara mencari literatur gitu ya, yang baik, yang terpercaya, silahkan. Pertama, Anda pergi, antara lain yang paling mudah, pergi ke Google Scholar ya. Itu nanti Anda ketikkan di situ keywords-keywordsnya ya, kata-kata kunci yang bisa mewakili penelitian kalian. Nah, dari situ pilih ya beberapa artikel yang paling relevan dan juga yang paling terkini. Nah, karena paling terkini itu menjadikan Anda mendapatkan informasi dari penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Karena kan penelitiannya penelitian terkini yang kamu baca. Tentu dari jurnal-jurnal yang bereputasi ya, bereputasi internasional, lebih bagus lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa yang seringkali menjadi penyebab skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda nggak jalan kemana-mana karena Anda nggak mengerjakan PR-nya.
Tadi saya sebutkan salah satunya membacakan. Hal yang lain, coba arahan-arahan yang sudah dikasih pembimbing itu kamu kerjain nggak? Nggak cuman, wah itu pembimbing bisanya ngarahin doang, bisa nyuruh-nyuruh doang. Enggak, memang tugasnya itu mengarahkan, membimbing kamu gitu ya. Nah, kalau yang membimbing memberikan masukan, tentu kamu harus mau gitu ya melakukan itu gitu. Karena itulah tugas pembimbing. Nah, kalau misalnya kamu nggak melakukan itu, atau kemudian dalam pertemuan berikutnya dengan pembimbingan berikutnya kamu datang menghadap pembimbing dengan tidak ada progres yang sesuai dengan harapan dari pembimbing, ya pembimbing akan tanya, loh ini kamu kok tidak melakukan arahan saya, tidak melakukan saran-saran saya gitu. Bisa saja pembimbingnya marah, nggak berkenan, ya kamu jadi bete, ya kamu jadi aduh ini kenapa sih jadi marah-marah gini, padahal penyebabnya bisa kamu sendiri. Nah ini yang saya ingin sampaikan, jangan-jangan stucknya itu ada muncul dari diri kamu sendiri. Ya tadi udah misalnya kurang baca, kurang ngerjain PR tadi, mungkin juga tidak menuliskan atau tidak mengeksplor lebih banyak, tidak mengerjakan arahan-arahan pembimbing, ya kan. Nah yang ketiga atau berikutnya itu ada bisa saja karena stuck, karena kamu malas ya, kamu tidak mengerjakan skripsi kamu atau tesis kamu atau disertasi kamu. Artinya apa? Kamu tinggalin aja gitu. Kamu pikir kalau udah, wah ini aku udah bimbingan nih ya dengan pembimbing ya, dapat masukan-masukan ini, terus kamu tinggal aja gitu ya. Terus dipikir-pikir nanti bakal jadi sendiri atau selesai sendiri. Enggak. Nah siapa tuh ya yang merasa di antara sekalian semua ini yang lihat video ini yang mager ya, malas bergerak ya, malas bertindak, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa skripsi itu tiba-tiba jadi, tesis tiba-tiba jadi ya, atau kemudian disertasi apalagi ya, itu tuh para mahasiswa dokter tuh yang lihat video ini tiba-tiba jadi, nggak bisa gitu, nonsense ya. Nah makanya hilangkan kemalasan itu ya, apalagi generasi-generasi sekarang ini banyak distractionnya ya, banyak hal-hal lain yang mungkin bisa membuat kalian itu terganggu ya. Ada yang lebih menyenangkan gitu ya, main game misalnya, atau jalan-jalan, ataukah shopping, ataukah melakukan hobi yang lain gitu, atau bahkan mungkin kerja gitu ya. Nah ini hal yang Anda harus atur. Nah ini mengarah kepada hal berikutnya, yaitu soal time management. Nah time management kamu tuh buruk gitu, cara ngatur kamu buruk sebenarnya. Prof saya sibuk, prof saya punya kegiatan ini, apalagi saya udah kerja juga nih, terutama mungkin yang tesis ya, mungkin master, atau yang anak S1, mahasiswa S1 tapi juga sambil kerja gitu, mau itu kerja part time, mau freelancer, mau apa juga. Mungkin juga Anda sibuk menjadi seorang influencer ya, YouTuber dan lain-lain. Nah semua orang sibuk gitu. Sekarang gimana mengatur 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun itu bisa dimaksimalkan. Bukan berarti juga untuk skripsi semua, untuk penelitian semua gitu ya. Tapi bagaimana agar ada waktu. Nah, masing-masing orang punya ide, punya cara tersendiri. Ada yang mengerjakannya misalnya di pagi hari ya. Mungkin bagi yang muslim itu setelah sholat subuh misalnya ada sejam 2 jam ya, dari jam 5 sampai jam 7, atau bahkan menunggu sampai menunggu subuh ya, sejam ya. Setelah itu nanti ada lagi Anda kerjakan setelah itu. Nah ini ada beberapa hal ya, beberapa contoh bahwa Anda harus melakukan time management yang bagus gitu. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah jadi silahkan ya, bagi yang merasa skripsinya belum kelar-kelar, nggak beres-beres, penelitiannya juga stuck aja, apalagi tesis disertasinya, ingat tadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi apa kemudian tipsnya, Prof? Nah, tipsnya adalah tentu jangan malas. Tentu musuh yang paling besar adalah kemalasan. Tidak ada sesuatu itu jadi ya tiba-tiba bisa gitu ya, tanpa effort yang luar biasa. Menjadi seorang sarjana, menjadi seorang master, atau menjadi seorang yang kemudian menjadi seorang dokter, apalagi ya itu effortnya banyak banget, effortnya luar biasa. Dan tinggal Anda prioritaskan. Atur waktu yang baik dan kerjakan. Saya selalu bilang, Anda mengerjakan sedikit demi sedikit, walaupun itu misalnya cuma sebaris ya. Nah saya jadi inget deh, lagu Cek Spotify, ada dari Lova Demika ya,
Lovademika Mars Pejuang Skripsi. Di situ ya, coba cek apa itu ya di sana, lagunya dengerin, bisa mungkin menjadi penyemangat kamu. Bahwa di situ lakukan sesuatu ya, walaupun hanya sebaris setiap hari. Ini udah proven ya, udah proven guys, ya, proven teman-teman. Kalau Anda bisa mengerjakan secara konsisten setiap hari, walaupun sebaris satu paragraf atau dengan membuka penelitian kamu, insya Allah moodnya itu juga tetap terjaga dan tetap semangat. Nah itu ya beberapa hal yang menjadikan tadi yang pada awalnya Anda stuck ya, Anda nggak kemana-mana. Nah, itu Anda bisa tergugah ya kan, karena nasibmu tergantung dirimu gitu ya. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Tetap semangat para pejuang skripsi, salam sehat. Terima kasih banyak, jangan lupa lihat video-video saya yang lainnya.